Jadi kalau ditanyakan tadi apakah pembangunan di Kabupaten Probolinggo ini sudah melibatkan disabilitas, saya jawab iya. Jadi nanti bagaimana teman-teman disabilitas itu dan kaum perempuan, anak-anak, orang tua itu bisa diakomodir. Gadis Caraka, gerakan advokasi disabilitas, capai kesetaraan dan keadilan. Adakah celah bagi penyandang disabilitas terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah? Dengan narasumber Bapak Oka Ferisandi, staf Badan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo. Pembawa acara Solihin Abu Zafran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama dengan saya Solihin Abu Zafran dalam podcast seputar advokasi hak penyandang disabilitas dalam sektor pembangunan. Untuk podcast kita kali ini, saat ini telah hadir bersama dengan saya, yakni penyusun rencana anggaran dan kegiatan bidang infrastruktur Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo. Selamat datang Mas Oka Ferisandi. Ya. Selamat datang Mas Oka. Namanya mirip-mirip soalnya Ferisandi gitu ya kan ya. Terima kasih Mas Solihin. Apa kabar Mas Oka? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Termasuk Bapak Agus Litanta juga sehat ya? Oh iya. Alhamdulillah luar biasa. Mas Oka, sedikit mungkin kalau seandainya kita belum masuk ke topik yang kita bahas, ini kira-kira Bapelitbangda pemerintah Kabupaten Probolinggo ini perannya dalam hal pemerintah Kabupaten Probolinggo ini apa saja agar masyarakat lebih tahu dalam hal ini. Monggo silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi Bapelitbangda ini kepanjangannya adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ini sudah nomenklatur baru karena sebelumnya itu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Saya ngertinya Bapeda aja. Iya Bapeda. Ya? Sekarang Bapelit ada pelitnya ya. Oke. Jadi di situ jadi fungsi utamanya adalah perencanaan. Jadi perencanaan bagaimana sebenarnya Bapeda ini adalah salah satu unsur OPD yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas perencanaan seperti itu, perencanaan pembangunan. Kemudian apa aja yang dikerjakan. Jadi kalau kita mau bedah semua ini sebenarnya panjang ceritanya, tapi intinya kalau Mas Solihin tahu kalau ada pilkada itu kan ada kepala daerah itu ada visi misi nih. Visi misi itu dijabarkan ke dalam RPJMD, RPJP, RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, dari situ visi misi yang disebutkan dan disampaikan oleh Bupati itu kan di breakdown menjadi sasaran-sasaran tujuan. Jadi itu dan itu menyesuaikan dengan sektor-sektor terkait. Nah, itu ketika visi misi menyatakan sejahtera, maka sejahtera itu apa? Berarti ada ekonomi di situ, ada pemberdayaan, ada macam-macam di situ. Nah, disitulah peran Bapeda bagaimana RPJMD yang visi misi yang dijabarkan ke dalam RPJMD ini bisa mencapai tujuannya. Seperti itu. Siap. Jadi perencanaannya dan muaranya di awal dulu itu dari Bapelitbangda ini. Iya, betul. Nggak sulit nggak sih Bapelitbangda ini penyebutannya? Bapelitbangda emang. Jadi tapi masyarakat Kabupaten Probolinggo sudah terbiasa ya dengan menyebut itu yang awalnya dari Bapeda berubah menjadi Bapelitbangda. Ini gitu, sedang menyesuaikan, Kadang saya sendiri juga keliru karena memang baru tahun 2022 ini kita pakai nomenklatur baru. Siap. Oke, terima kasih. Nah kalau Mas Oka, ini perannya di mana ini? Di kalau saya di bidang infrastruktur, jadi banyak mengampu tugas-tugas dalam hal pembangunan. Jadi kayak jalan, mungkin sanitasi, kemudian lingkungan hidup, Dishub, Kominfo, seperti itu ada di bawah bidang kami. Jadi kayak misalkan pembangunan tol ini koordinasinya di sini. Jadi fungsi Bapeda sebagai koordinator di sini. Kalau saya terkait bidang infrastrukturnya. Nah, jadi pemirsa kalau seandainya berbicara tentang jalan, sanitasi atau infrastruktur yang lain, nah
mungkin ini adalah bagian dari Mas Oka ini. Nah, beliau ini Betul. adalah orangnya gitu ya. Betul. Jadi kalau berbicara tentang prestasi atau karya dari infrastruktur Kabupaten Probolinggo, di dalamnya adalah Mas Oka ini. Nah, seperti itu gitu ya. Mas Oka, kalau seandainya boleh bertanya tentang beberapa hal ini. Kalau boleh tahu terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, apakah semua masyarakat, lapisan masyarakat Kabupaten Probolinggo ini bisa untuk dilepaskan dalam perencanaan pembangunan daerah? Tentu saja bisa, karena sekarang itu perencanaannya itu kan bottom up ya. Jadi ada perencanaan itu ada bottom up dari bawah ke atas, ada top down itu sudah given dari pemerintah. Jadi ini harus dilakukan kayak pembangunan jalan tol dan lain-lain itu kan sudah given. Tapi kalau di daerah itu kita ada namanya Musrenbang, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Jadi itu semua lapisan masyarakat terlibat di sana tanpa terkecuali. Jadi bahkan kita serahkan ke desa, jadi di desa itu sudah ada timnya bagaimana mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat. Tentunya masyarakat di sini semua yang ada di sana itu bisa menyampaikan ke kepala desa atau pemerintahan desa apa saja yang menjadi harapan dalam desanya. Oke, berarti kalau memang berbicara tentang perencanaan pembangunan daerah yang disampaikan oleh Mas Oka ini kalau dari masyarakat bawah itu dimulai dari desa dulu. Desa. Apa namanya? Musrenbang desa ya Mas ya. Musrenbang desa. Dari Musrenbang desa ini nanti akan naik lagi untuk tingkat kecamatan ya, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya nanti akan menjadi musyawarah tingkat kabupaten. Iya. Seperti itu. Gimana Terus saya tambahkan lagi ada lagi Pokir namanya. Jadi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi masyarakat sekarang bukan hanya menyampaikan aspirasinya melalui musrenbang desa, jadi melalui usulan ke desa, tapi juga bisa jadi wakil rakyat yang dulu konstituennya itu adalah di daerah-daerah, ketika mau mengusulkan bisa disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Probolinggo. Berarti selain melalui musrenbang dari mulai tingkat bawah dulu, tingkat desa, ini juga bisa melalui dari aspirasi masyarakat melalui DPRD Kabupaten. Oke, berarti muaranya ada dua itu ya? Iya, bisa. Untuk perencanaan itu ya. Dan itu nanti kita ada sistem namanya sistem informasi pemerintah daerah. Jadi Jadi sistem ini dibuat oleh pemerintah pusat supaya bisa perencanaan dari bawah sampai kita susun anggarannya dan didok menjadi DPA, RKPD RKPD menjadi pelaksanaan kegiatan itu suatu sistem yang itu harus jelas urutannya. Jadi ada usulan, ada proposal, ini dari mana, kenapa kok ini bisa lolos, nanti disesuaikan dengan anggaran. Nah, ini ada sistem seperti itu. Dan sistem itu proposal atau permintaan dari masyarakat itu tidak semuanya bisa ditampung menyesuaikan dengan anggaran yang ada gitu ya? Betul. Betul. Oke. Kalau seandainya semua lapisan masyarakat itu memiliki hak yang sama dalam hal perencanaan pembangunan daerah, bagaimana dengan kaum penyandang disabilitas? Apakah beliau-beliau ini atau mereka ini juga memiliki hak yang sama terkait dengan peran aktif mereka dalam hal perencanaan pembangunan daerah sebagai masyarakat Probolinggo? Iya, saya kira bagus pertanyaannya karena memang isu disabilitas ini sekarang trennya naik nih, Mas Solihin. Jadi memang bagaimana pembangunan di suatu daerah itu sifatnya bisa lebih inklusif. Inklusif ini setara. Jadi semua lapisan masyarakat tidak peduli kelasnya maupun memiliki keterbatasan fisik, semua pembangunan yang ada ini bisa mengakomodir masyarakat seperti itu. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah pembangunan di Kabupaten Probolinggo ini sudah melibatkan disabilitas, saya jawab iya. Karena kita sudah melakukan. Sejarahnya memang kalau kita ke belakang, saya di Bapelitbangda itu kebetulan yang menangani dulu itu di bidang sosial budaya. Kenapa? Saya cerita sedikit. Kenapa saya kok sering terlibat dalam kegiatan organisasi penyandang disabilitas dan muslimat organisasi Muslimat NU itu karena ada kegiatan PRIM.
Mungkin itu nanti kita ceritakan ya, Prim itu. Jadi di bidang sosial budaya yang saya sampaikan tadi itu sudah ada namanya memang amanahnya dari kementerian bagaimana pembangunan itu perspektif gender. Jadi memperhatikan gender. Kenapa kok gender? Jadi gender itu adalah tidak membeda-bedakan baik itu laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil, jadi semua itu setara. Jadi di situ kita amanahnya adalah bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, pembangunan itu bisa dirasakan oleh semua tanpa membeda-bedakan. Dan bagi teman-teman disabilitas, kita sudah sering melibatkan itu. Kalau kami di Bapeda, setiap ada kegiatan tuh kita kirim undangan ke organisasi-organisasi yang ada supaya terlibat di situ. Cuman pada saat kita memulai itu, ini kan masih baru belajar nih, jadi informasinya juga masih terbatas, sosialisasinya kurang, jadi kita menerima itu informasi ya seadanya, sehingga apa yang menjadi harapan itu coba kita tuangkan dalam perencanaan seperti itu. Kemudian kebanyakan itu kegiatan-kegiatan disabilitas itu sifatnya top down ya waktu itu. Jadi sudah diamanahkan melalui kementerian. Jadi ini kegiatannya di Kabupaten Probolinggo ini harus responsif gender. Responsif gender itu seperti apa? Jadi sudah ada juknisnya seperti itu. Luar biasa. Pelibatan pelibatan penyandang disabilitas dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Kalau boleh tahu, Mas Oka itu sudah dilibatkan sejak kapan gitu loh? Iya. Jadi kalau mengingat tahun-tahun sebelumnya awal ini menjadi menjadi amanah dari pusat. Jadi kalau kita itu pertama didengarkan itu tahun 2016. 2016 sudah mulai, kalau di Kabupaten Probolinggo ya, entah daerah yang lain. Itu kami sudah mulai bagaimana pembangunan ini bisa responsif gender. Jadi nanti bagaimana teman-teman disabilitas itu dan kaum perempuan, anak-anak, orang tua itu bisa diakomodir. Jadi ketika tahun 2016 ini kita banyak istilahnya mencari tahu bagaimana ini melaksanakannya dalam pembangunan, juknisnya seperti apa, dan kita coba sedikit demi sedikit untuk diterapkan. Dan kita melibatkan teman-teman organisasi perangkat daerah semua, tentunya yang menaungi misalkan penyandang disabilitas dinas sosial atau di KB, di BPKB, itu bagaimana untuk mengakomodir semua kepentingan itu supaya nanti bisa kita tangkap apa pesannya, apa yang diinginkan, apa aspirasi yang mereka inginkan, seperti itu. Mas, dalam hal perencanaan ini, apakah teman-teman teman-teman penyandang disabilitas itu dalam hal perencanaan ini sifatnya hanya beberapa dari mereka saja nanti yang dihadirkan atau seperti apa? Apakah semua teman-teman penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama dalam hal perencanaan pembangunan yang sesuai mereka inginkan, Mas? Tentunya semua punya hak yang sama untuk menyampaikan aspirasinya. Cuman ketika kami undang misalkan dalam suatu forum, biasanya kami undang ketuanya dan beberapa pengurus di situ. Tentunya pengurus organisasi inilah yang nanti membawa pesan dari komunitasnya. Jadi apa yang diinginkan, seperti itu. Jadi paling tidak dari perwakilan satu komunitas itu nanti akan menyampaikan apa yang sudah menjadi harapan dari tim atau dari anggotanya. Oke, siap. Nah, ini lagi dalam hal perencanaan pembangunan, pelibatan teman-teman penyandang disabilitas itu, ini apakah memang inisiasi dari pemerintah atau memang malah permintaan dari mereka, Mas? Gitu. Iya. Pada awalnya memang inisiasi dari pemerintah, karena kan ini saya bilang tadi trennya kan baru ini ya. Tidak dari dulu tuh kalau kita sadari kita itu malah tidak memikirkan bagaimana disabilitas ini bisa terlibat dalam pembangunan, bagaimana bisa harapan-harapannya, aspirasinya itu bisa kita cover di dalam pembangunan.
Sebelumnya kan seperti itu, kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan rutin. Tapi dari situ dengan adanya anjuran amanah, kita sudah mulai sadar. Kalau Mas Solihin lihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tentunya di situ disebutkan, itu yang paling saya ingat adalah semua orang itu memiliki potensi untuk menjadi disabel. Nah, ini yang harus disadari oleh semua pemangku kepentingan, bahwa saya pun, Mas Solihin pun punya potensi untuk menjadi disabilitas. Kenapa kok ini tidak kita rangkul, tidak kita suarakan, dan tidak kita tampung aspirasinya, karena kita semua ini bisa menjadi disabel gitu, seperti itu. Jadi kalau tidak dimulai, terus kapan lagi? Mumpung ini arahan dari kementerian, dari pemerintah pusat, itu sudah gencar sekali. Termasuk saya ceritakan Prim tadi, kita ada proyek pembangunan jalan dari Tongas sampai Sukapura, itu kan bagus. Itu harus memperhatikan hak-hak disabilitas dan perempuan. Bagaimana trotoarnya itu dibangun yang ramah disabilitas, kemudian ada rambu-rambu, jalan berkeselamatan dan lain-lain. Itu arahannya ke sana seperti itu. Ini kan Kabupaten Probolinggo saat ini prosesnya sedang menuju daerah yang inklusi seperti itu ya Mas ya. Tadi juga oleh Mas Oka disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini juga masih sedang menyesuaikan bagaimana pelayanan pemerintah ini sesuai dengan harapan dari teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri. Ada kesulitan nggak sih Mas dalam hal penyesuaian itu? Karena memang kan pelayanannya pun juga pasti berbeda, begitu. Jadi memang pertanyaan itu ya yang memang kita alami saat ini. Jadi bagaimana menyesuaikan? Ya, untungnya kita itu banyak di luar itu yang bisa kita mintai bantuan. Baik itu dari kalau ini tadi Prim itu ada fasilitatornya, ada pena bulu seperti itu, atau dari Australia itu Hibah Australia, Kiat itu ya juga memberikan fasilitasi seperti ini loh seharusnya. Kemudian dari kementerian kita bisa meminta fasilitasi. Ini tentunya kesulitan ini kalau tidak kita jalankan ya tetap akan menjadi kesulitan. Akhirnya ya mau nggak mau kita istilahnya berjalan sambil pakai celana gitu ya. Gimana ya? Akhirnya ya tetap harus kita laksanakan ya, walaupun tertatih-tatih. Yang penting tujuan itu bisa tercapai, saya kira itu. Dan ini luar biasa dukungan dari teman-teman disabilitas di Probolinggo itu luar biasa. Kenapa? Luar biasa, ini satu Indonesia kepilih untuk percontohan teman-teman disabilitas ini sama wanita. Jadi dapat anggaran dari Kiat, dapat anggaran dari Kiat bagaimana untuk berdaya, bagaimana untuk menyampaikan aspirasinya, bagaimana untuk skilling up, knowledge-nya, pengetahuannya itu ditingkatkan. Dan harusnya pemerintah Kabupaten Probolinggo itu idealnya ya harus bersemangat dan menyambut luar biasa, begitu ya. Karena ini baru satu-satunya di Indonesia, Kabupaten Probolinggo, yang akan menjadi pilot project. Karena kebetulan ada proyek Prim, proyek pembangunan jalan itu yang dibiayai oleh Kiat. Jadi sekaligus kan ini bagaimana kegiatan itu responsif gender juga. Jadi dapat pendanaan organisasi wanita, kemudian penyandang disabilitas, bagaimana untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Saya kira nanti harapan saya beberapa kali pertemuan dengan teman-teman disabilitas, kemudian Muslimat NU juga, itu bagaimana bisa mengoptimalkan upaya advokasi. Jadi advokasi ini bagaimana pemerintah ini bagaimana harapan-harapan itu bisa terrealisasi dengan cara apa? Tentunya kalau ke kami tentunya lewat jalan pemerintah. Tapi dengan jalan yang lain itu banyak sekali. Jadi mumpun dapat program ini, dapat program bantuan untuk pemberdayaan ini. Itu digunakan dengan baik, jadi meningkatkan knowledge-nya, bagaimana cara mengadvokasi, bagaimana cara berkomunikasi, karena kadang komunikasi ini kadang merasa gimana ya, kayak ada disparitas, kayak ada batas gitu loh. Mestinya
teman-teman seperti Pertuni atau Muslimat NU itu bersurat aja, nggak apa-apa keinginannya. Nanti apakah ini maunya ke OPD teknis atau ke Bapeda. Kalau ini sifatnya umum bisa ke kami, ke Bapeda, karena fungsi di Bapeda juga koordinasi. Nanti kita bicarakan. Karena apa Mas Solihin? Kalau kita tidak disampaikan dari bawah ini, kadang Pemda itu tidak ngerti. Iya, nggak ngerti juga. Yang menjadi harapan. Iya, yang menjadi harapan tuh kadang kita nggak ngerti. Makanya komunikasi itu harus. Tapi benar Mas Oka bahwa pelibatan teman-teman disabilitas perencanaan dalam perencanaan pembangunan ini memang mereka dilibatkan setiap tahunnya. Iya, setiap tahun kita libatkan. Gitu ya. Tadi Mas Oka sempat nyentil tentang PRIM, kemudian ada juga istilah program dari pemerintah Australia KIAT itu mungkin paling tidak kepada pemirsa ini bisa disampaikan Mas terkait dengan keberadaannya di Kabupaten Probolinggo ini. Oke. Jadi kalau kita cerita PRIM itu kepanjangannya Provincial Road Improvement and Maintenance. Jadi bagaimana kita membangun jalannya itu jalannya kelas provinsi ya. Jadi kelas provinsi yang sesuai dengan standar. Jadi itu peningkatan ataupun perbaikan seperti itu. Jadi alhamdulillah Kabupaten Probolinggo mendapatkan program bantuan tersebut dari KIAT. Melalui Kedutaan Besar Australia kita mendapat itu. Jadi kita mendapatkan istilahnya bantuan tersebut reimbursement. Kita laksanakan dulu ya. Misalkan proyek pembangunan dari Tongas sampai Bromo itu Sukapura itu habis berapa? Katakanlah habis 100 M misalkan. Jadi ketika ini sudah selesai pembangunannya, tentunya pembangunan itu harus sesuai dengan teknisnya yang diprasyaratkan oleh KIAT Australia gitu ya. Nah, ketika ini verifikasinya rigid banget. Jadi harus sesuai, kalau nggak sesuai nggak dapat. Jadi dari pelaksanaan pekerjaan itu, kalau ini sudah memenuhi, misalkan dari 100 M ini lolos semua ya, sudah bagus, ini sudah terpenuhi, gendernya terpenuhi, atributnya materialnya sudah oke, jalannya sudah oke, markanya segala macam lah. Itu maka kita akan mendapatkan reimbursement 60%. Ya, gitu. Jadi 60 M seperti itu. Jadi beruntung sekali Kabupaten Probolinggo untuk makanya kalau Mas Solihin pernah pasti ke sana ya. Itu kan jalannya bagus banget gitu. Tapi nggak terlalu sering karena suhunya sekarang agak ya Mas ya. jadi itu ketika kita dapat itu ternyata di KIAT melalui GESIT itu juga ada program bagaimana memberdayakan jadi pembangunan ini yang bersifat inklusif seperti itu awalnya. Jadi melalui GESIT itu bagaimana organisasi masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas itu bisa kita libatkan dalam pembangunan tersebut. Dan terbukti dalam banyak hal kegiatan pembangunan jalan PRIM tersebut, kita juga memperhatikan porsi untuk disabilitas dan perempuan. Itu dalam hal pelibatannya untuk pembangunan tersebut itu seperti apa Mas? Bisa jadi kalau yang kami lakukan waktu itu kan kalau Bapeda ini mesti ikut nih monitoring. Pelaksananya tetap di teman-teman OPD PUPR seperti itu. Jadi dilibatkan, misalkan apa aja yang bisa dikerjakan. Kalau itu kegiatannya itu misalkan padat karya dan bisa dilaksanakan, ya itu bisa. Ya, kita lebih prioritaskan teman-teman disabilitas dan kemudian saran-sarannya apa. Jadi kemarin ini ya cerita, ternyata dari kegiatan ini teman disabilitas itu melakukan verifikasi terhadap jalan itu. Dan hasilnya? Hasilnya itu sudah terekap dan itu banyak catatan juga. Ternyata masih ada yang belum mengakomodir
Oke. teman-teman disabilitas. Mas, kalau boleh tahu kira-kira dari sekian banyak evaluasi dari teman-teman disabilitas apa aja sih biasanya catatan dari mereka ini? Biasanya pembangunan yang telah dilakukan itu belum ramah disabilitas konstruksinya. Misalkan bidang miring. Itu masih berupa tangga, berupa tangga, sehingga itu masuk catatan. Kemudian rambu-rambunya ketutup pohon, banyak saya temui catatan seperti itu, jadi nggak bisa dilihat. Kemudian terlalu curam, misalkan bahu jalannya juga pembatasnya itu juga terlalu tinggi, macam-macam lah, sampai ke alun-alun Keraksan dan kantor Pemda itu juga masuk evaluasinya teman-teman. Namanya tuh asesor non teknis. Jadi mereka ini ada timnya, jadi untuk menilai itu gitu loh. Jadi kemarin tuh waktu kita kan ada forumnya nih. Jadi teman-teman disabilitas ini masuk di forum FLLAJ, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. Itu disampaikan di situ. Sudah nih yang denger nih kan teman-teman OPD nih. Ternyata banyak ya catatannya dari teman-teman disabilitas. Oke lah, ini nanti kita rangkum, kita bikinkan catatan, kita kirim ke OPD pengampunya. Karena di situ ada misalkan dari lingkungan hidup kurang ini, dari pariwisatanya kurang ini, dari jalannya ini, dari bangunan gini. Nah kemudian saya boleh cerita sedikit. Boleh, Mas. Di Pemda ini sebenarnya kan pembangunannya itu maunya dan keinginannya itu bagaimana ini ramah disabilitas. Terbukti di bangunan gedung Pemda yang di Keraksan itu sudah ada bidang miring. Tapi tetap ada evaluasi dari teman-teman. Tetap ada. Misalkan di kamar mandi kita masih kamar mandinya belum geser, pintunya belum pintu geser. Kemudian kayak lift tuh kita sudah penuhi, ada lift yang cukup luas sehingga untuk kursi roda dan lain-lain sudah masuk. Tapi catatan-catatan itu menjadi reminder bagi kita di Pemda bagaimana ini nanti bisa kita cukupi supaya bisa ramah disabilitas. Seperti itu. Menindaklanjuti yang disampaikan oleh Mas Oka ini, ternyata pada seiring berjalannya pembangunan tersebut, ternyata evaluasi dari teman-teman disabilitas itu cukup banyak dan juga koreksinya begitu. Keterlibatan teman-teman penyandang disabilitas dalam hal perencanaan pembangunan tersebut yang pada akhirnya terjadi seperti ini dan evaluasi itu apakah membantu perencanaan pembangunan daerah atau justru bagi pemerintah ini malah memberatkan atau bagaimana ini, Mas Oka? Jadi kesimpulannya dari pertanyaannya Mas Solihin tadi, jadi keberadaan teman-teman disabilitas di sini adalah sebagai kontrol. Dan itu apa yang belum masuk di catatan kami, kekeliruan kami, itu terjawab dengan adanya salah satu verifikasi dari teman-teman disabilitas. Jadi kita bisa lebih enak neropongnya. Oh iya, ternyata kita lepas di sini kemarin. Bahkan ada fasilitas-fasilitas umum yang sudah rusak, lepas dari pengawasan, kita terbantu dengan teman-teman disabilitas. Saya kira ini nanti kemarin itu beberapa spot yang menjadi titik pantau. Mungkin nanti kalau memang ada kegiatan-kegiatan lain nggak apa-apa. Di mana lagi fasilitas umum yang kira-kira perlu oleh teman-teman disabilitas perlu dikoreksi, kekurangannya di mana. Dan itu nanti kami pemerintah dengan siap untuk memperbaiki. Terbuka siap untuk menerima itu karena kita ada forumnya. Nanti kita bicarakan di forum lalu lintas itu. Dan ini nanti akan kita naikkan ke pimpinan supaya untuk menjadi rekomendasi kebijakan. Tapi Mas Oka, kalau berbicara tentang pelibatan teman-teman penyandang disabilitas, apakah ini sudah sudah dalam diikuti oleh satker-satker yang lain begitu? Oh iya, tentunya pasti. Karena kalau yang awal-awal itu kan kegiatannya tuh given. Jadi saya ceritakan dulu di perencanaan ini, kalau kita itu mau membuat dokumen perencanaan, misalkan RKPD, RPG, MD, RKPD ya, yang kita rencana kerja tahunan itu, sebelum itu disahkan, kita ajukan ke provinsi. Di situ akan diminta berapa persen pembangunan kita terkait PPRG.
perencanaan dan pembangunan responsif gendernya berapa. Nah itu akan diverifikasi. Kalau ini tidak memenuhi, maka kita kan nggak lolos. Jadi nggak bisa disahkan RKPD kita. Nah, jadi itu salah satu bahwa apa yang akan kita rencanakan tahun depan, kan kita rencanakan hari ini nih, tahun ini nih. Nah, ketika akan kita sahkan, kita harus ada verifikasi dari provinsi. Provinsi meminta, loh, ini apakah sudah memenuhi PPRG seperti itu. Nah, ini setiap tahun alhamdulillah Kabupaten Probolinggo ini lolos. Jadi kita kegiatan-kegiatan kita ini sudah mengakomodir gender seperti itu. Sudah berperspektif gender. Berarti kalau kita berbicara tentang APBD Kabupaten Probolinggo ini sudah dirasa responsif disabilitas. Betul. Sebenarnya standar bakunya sih tidak, kalau kemarin itu 20% lah dari bagaimana APBD itu bisa perspektif gender. Kalau saya boleh menyampaikan data, jadi kita itu memulai PPRG ini 2019. Sampai sekarang ini sudah 2022, berarti berapa tahun? 3 tahunan ya? 3 tahun, ya 4 tahun jalan ini ya, 4 tahun jalan ini. 2019 itu kegiatan kita di APBD Kabupaten Probolinggo yang responsif gender itu sekitar 20 miliar. Wow, Itu tersebar ke OPD dan kecamatan. Kecamatan juga ada kegiatannya yang responsif gender itu sendiri. Jadi 20 M itu terbagi kepada kalau nggak salah 20 OPD, 19 kecamatan. Nah, ini tiap tahun bervariasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tahun 2020 naik menjadi 27 miliar. Kemudian 2021 naik menjadi 32 miliar. Dan sekarang sampai Juni ini masih kami himpun masih sampai di kemarin hitungan sampai bulan Juni itu 6M. Jadi nanti ini masih terus berjalan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini saya kira yang harus kita tangkap bersama. Jadi teman-teman disabilitas maupun organisasi perempuan, Muslimat NU. Jadi ini sudah ada anggaran di ini. Cuman kan jatuhnya kemana kan sesuai dengan usulan-usulan yang ada. Nah, ini bagaimana ke depan jangan sampai bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa mengambil anggaran-anggaran tersebut dengan usulan-usulan mereka yang disampaikan, baik itu melalui Musrenbang ataupun melalui dari perwakilan di DPR seperti itu. Oke, siap. Mas Oka, kalau berbicara regulasi, apakah memang sudah ada regulasi yang sudah mengatur terkait dengan peran aktif keterlibatan penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo ini? Oke, kalau di Kabupaten Probolinggo regulasi yang ada sekarang adalah Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2022. Itu tentang petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan responsif gender. Jadi itu sudah disebutkan bagaimana menyusun perencanaan dan perencanaan penganggaran responsif gender. Jadi bagaimana itu oleh OPD yang mampu itu menjadi payung hukum menyusun anggaran dan kegiatan mereka yang lebih inklusif, memperhatikan gender, memperhatikan kaum disabilitas, kaum perempuan seperti itu. Itu sudah kami buat. Makanya dari tahun ke tahun itu kita ada peningkatan untuk porsi anggaran ini karena memang itu kita berusaha mendengarkan dan harus kita lakukan seperti itu. Baik, Mas Oka, ini terakhir dari saya. Ini bagaimana sebenarnya upaya pemerintah daerah untuk selalu melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, MONEF di seluruh instansi perangkat daerah di Kabupaten Probolinggo itu sendiri. Jadi sebenarnya ada beberapa sudah saya ceritakan di awal. Jadi peran kaum disabilitas ini sebagai kontrol juga, jadi penyeimbang dalam pembangunan. Karena dari mereka juga kita bisa mengetahui, kita bisa mendengar apa yang kurang dari Pemda.
sebagai kontrol lah ya. Kalau perlu makanya saya bilang jangan takut menyuarakan, bersurat nggak apa-apa, gitu. Bersurat. Kami diundang ya juga nggak apa-apa. Punya kegiatan apa ya monggo, minta fasilitasi apa ya monggo. Siap untuk cuma bersurat. itu. Kita kan mewadahi bagaimana visi misi Bupati ini bisa tercapai untuk seluruh masyarakat Probolinggo, tanpa terkecuali. Makanya kita selalu terbuka seperti itu. Ketika ditanya tadi bagaimana kita melibatkan, kalau yang saya sampaikan tadi di Dinas Perhubungan itu ada forum lalu lintas angkutan jalan, itu salah satunya. Itu terlibat di situ kaum perempuan, disabilitas terlibat di situ. Apa yang menjadi harapannya kita tampung di situ. Nanti kita sampaikan ke pimpinan. Kemudian dalam hal pengusulan perencanaan, kalau ini baru inisiasi, tapi ini sangat positif. Saya kemarin sama teman-teman itu sempat berdiskusi bagaimana di anggaran APBDes di desa itu juga memperhatikan ini. Nah, ini akan kita gaungkan terus. Supaya bisa menampung aspirasi kaum disabilitas. Jadi pembangunan di desa juga bisa lebih inklusi. Saya kira itu. Kemudian keterlibatan disabilitas juga sudah dirasakan sekarang. Kami melibatkan disabilitas itu dalam proyek jalan ini, PRIM ini, Tongas Sukapura ini, itu juga terlibat sangat baik sekali. Sehingga apa yang menjadi harapan, cita-cita itu bisa kita ketahui bersama. Dan ini menjadi catatan itu tadi. Baik, luar biasa. Mas, sebelum saya tutup, boleh berikan closing statement kepada teman-teman bahwa mereka juga memiliki hak yang sama di Kabupaten Probolinggo dan pemerintah sudah berkomitmen untuk memberikan kesejahteraannya kepada semua masyarakat tanpa terkecuali. Silakan, Mas Oka. Oke, jadi bagi teman-teman disabilitas, saya mewakili pemerintah daerah, monggo disuarakan apa yang menjadi aspirasi keinginannya, karena kita itu wadahnya sudah banyak sekali. Ini era keterbukaan, dan kami dari pemerintah siap juga untuk dikoreksi, siap juga untuk menerima saran dan masukan, karena kita setara. Kalau kita melihat ayat di kitab suci Al-Quran, maka tidak akan aku ciptakan manusia melainkan adalah sebaik-baiknya penciptaan. Makanya semua kita ini setara, diciptakan seperti apapun kita setara. Seperti itu. Begitu. Dan memiliki keistimewaannya dengan masing-masing, pribadinya masing-masing. Memiliki keistimewaan masing-masing. Luar biasa sekali. Dari Bapelitbangda, Mas Oka Ferisandi selaku penyusun rencana anggaran dan kegiatan bidang infrastruktur Bapelitbangda Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Mas Oka, terima kasih banyak sudah memberikan meluangkan waktu. Siap. Padahal ini masih weekday dan alhamdulillah terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk momen podcast ini. Pemirsa, demikianlah podcast dalam hal advokasi hak penyandang disabilitas dalam sektor pembangunan bersama dengan Bapelitbangda Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Acara ini diselenggarakan oleh DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo dengan didukung oleh Kiat dan Pemkab Probolinggo.